Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steven Syatun, NIM 191010210060. Seperti yang kita lihat, di sini saya akan menjelaskan bukti transaksi pencatatan akuntansi dari UD Elektronika. Oke, langsung saja karena dari UD Elektronika bukti transaksinya banyak, saya hanya akan mengambil bukti nomor 50 sampai 54. Yang pertama, bukti 50. Bukti 50 ini adalah bukti faktur penjualan kredit. Jadi, UD Elektronika menjual 7 buah panel ultrasonic stereo sebesar harga per unit 1.100.000 dikali 7 berarti totalnya 7.700.000 kepada PT Radio Amazon pada tanggal 2 Desember 1995. Nah, di sini kita lihat ada terminnya yaitu 2/10 N per 30. Artinya PT Radio Amazon akan mendapatkan potongan 2% dari 7.700.000 apabila membayar kurang dari 10 hari dan batas pembayaran PT Radio Amazon adalah 30 hari. Nah, berarti di sini jurnalnya yaitu piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang di debit sebesar 7.700.000 dan penjualan di kredit sebesar 7.700.000. Dicatat di dalam jurnal penjualan pada tanggal 2 PT Radio Amazon. Ini kan sifatnya penjualan barang, jadi kita tulis di penjualan barang sebesar 7.700.000 dan ditulis dalam buku pembantu piutang PT Radio Amazon pada tanggal 2 Desember terdapat penjualan CPN 12 sebesar 7.700.000. Nah, awalnya kan kita mempunyai saldo kosong. Nah, ini ada penjualan lagi, berarti kita taruh di debit karena sifatnya piutang itu bertambah itu di debit. Nah, kita taruh saldonya juga di debit sebesar 7.700.000. Oke, selanjutnya yaitu bukti 51. Pada tanggal 3 Desember, UD Elektronika mengeluarkan cek untuk pembayaran utang PPh karyawan dan perusahaan sebesar 5 juta diajukan kepada kantor kas negara. Jadi jurnalnya adalah karena di sini kita tidak tahu nominal berapa untuk membayar PPh karyawan dan perusahaan, kita lihat nominalnya dari neraca saldo. Dan di neraca saldo itu PPh karyawan sebesar 3.200.000 dan PPh perusahaan sebesar 1.800.000. Ini jurnalnya berarti yaitu di bagian debit ada utang PPh karyawan sebesar 1.800.000 dan di bagian debit juga ada utang PPh perusahaan sebesar 3.200.000, yaitu pada kredit kas sebesar 5 juta. Ditulis pada buku cek, yaitu pada tanggal 3 Desember, kita tulis langsung saja, ditujukan untuk kantor kas negara dan untuk tujuannya yaitu untuk membayar utang PPh. Ditulis sisa yang lalu ada 74402. Tidak ada penyetoran karena tidak ada penjualan tunai atau penyetoran tunai. Jumlahnya yaitu langsung 74402 dan cek ini sebesar 5 juta dikurangi jadinya sisa terakhirnya 16402. Di bagian sini ada tanggal sebesar 3 Desember dan ada ini ditujukan untuk siapa, pembayarannya kepada kantor kas negara dan ini ditulis Latin sebesar 5 juta rupiah, di sini 5 juta rupiah dan ditulis juga dalam jurnal pengeluaran kas pada tanggal 3 kantor kas negara tadi di bagian debit utang PPh karyawan sebesar 1.800.000 dan utang PPh perusahaan sebesar 3.800.000, 3.200.000 sebesar kas kredit 5 juta. Bukti 52 dengan nomor faktur 060. Ini adalah bukti transaksi pembelian kredit. Jadi pada tanggal 3 Desember, UD Elektronika membeli 2 buah Canon kamera sama 6 buah Kodak kamera dengan harga total 4.500.000 di CV Kurnia. Nah, di sini kita lihat ada termin 2/15 sama N/30. Artinya
UD Elektronika akan mendapatkan potongan 2% jika membayar kurang dari 15 hari dari tanggal 3 Desember. Dan batas pelunasan utang UD Elektronika ini adalah 30 hari. Jadi jurnalnya yaitu utang dagang terhadap pembeliannya di debit sebesar 4.500.000 dan utang dagangnya sebesar 4.500.000 di kredit. Ditulis dalam jurnal pembelian. Sini pada tanggal 3 Desember nomor fakturnya 060, rekening yang dikredit yaitu CV Kornia sebesar 4.500.000 dan ditulis juga di dalam buku pembantu utang. Pada tanggal 3 Desember kita pembelian karena ini sifatnya adalah utang dan utang itu saldo normalnya di kredit, jadinya kita tulis di bagian kredit 4.500.000 karena dan sisa saldonya 9.700 karena di sebelumnya itu kita mempunyai sisa utang sebesar 5.200.000. Selanjutnya yaitu bukti 53. Bukti 53 ini adalah bukti penerimaan kas. Jadi pada tanggal 3 Desember UD Elektronika menerima pelunasan piutang dari CV Pelangi sebesar 3.724.000. Faktur ini sebelumnya ada transaksi penjualan dari CV Pelangi sebesar 3.800.000 karena ada termin 2% dan CV Pelangi membayar kurang lebih 10 hari, berarti ada potongan 2% sebesar 76.000 dari 3.800.000. Jadi jurnalnya kas pada debit 3.724.000 dan potongan penjualan 76.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 3.800.000 dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Jadi di sini CV Pelangi nomor cek 6644 di debit 3.724.000 dan potongan penjualan 76.000 dan piutang dagang 3.800.000 dan dicatat juga di dalam buku pembantu piutang CV Pelangi. Pada tanggal 3 Desember, CV Pelangi melakukan pelunasan sebesar 3.800.000. Karena ini pelunasan berarti dicatat di dalam kredit. Karena sebelumnya ada penjualan 3.800.000 dan ini ada pelunasan 3.800.000, berarti saldo piutang dari CV Pelangi adalah kosong. Oke, langsung saja ini bukti terakhir, bukti 54. Ada catatan kas mingguan. Bagi yang belum tahu teman-teman, catatan kas mingguan itu seperti penjualan tunai ya. Jadi di sini diterima dari penjualan barang sebesar 9.156.000 dan diterima juga dari penjualan jasa reparasi sebesar 3.280.000. Jadi total jumlah penerimaan yaitu 12.436.000 disetor ke bank itu 12.436 pada tanggal 3 Desember. Jadi ini ditulis dalam jurnal penerimaan kas. Jurnalnya yaitu kasnya kita menerima sebesar 12.436.000 di debit dan penjualan barang di kredit sebesar 9.156.000 dan juga penjualan jasa sebesar 3.280.000. Dan ini kan ada penyetoran di bank. Karena ada catatan kas mingguan, berarti kita langsung menyetorkan di bank dari transaksi sebelumnya dalam jurnal penerimaan kas. Nah, di transaksi sebelumnya dalam jurnal penerimaan kas kan ada CV Martini sebesar 2.156.000. Ada juga dari CV Pelangi 3.724.000 dan kita menerima penjualan tunai tadi sebesar 12.436.000. Jadi totalnya ada 18.300
16.000 yang akan disetorkan di dalam bank. Langsung ditulis dalam bukti cek nomor 0320 dalam jumlah penyetoran 18.316.000 untuk transaksi yang nantinya ada penarikan cek. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.